Silakan buka kameranya, Pak. Pak. Silakan. Oke. Oke, mangga. Ya, meneruskan perkataan tadi saya mendengarkan firman-firman itu. Silakan. Silakan, Pak. Saya mau nanya, firman itu apa sih? Ya, firman itu berbicara tentang logos ya, Pak ya. Jadi di dalam Alkitab itu makanya kebanyakan teman-teman Islam salah paham dengan iman Kristen, Pak. Ya. Kenapa saya bilang kebanyakan teman-teman Islam salah paham? Kekristenan itu berbicara tentang 3 hal. Yang pertama namanya firman. Firman ini logosnya Allah, logiknya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Ya. Kemudian perkataan. Perkataan ini bukan logos. Perkataan ini adalah remata yang keluar dari sang logos. Kemudian yang ketiga namanya remata. Nah, remata itu adalah kitab. Nah, ini adalah kitab. Kitab ini tulisan. Kalau orang awam pasti bilang ini firman. Tulisan ini adalah firman Allah. Tetapi sesungguhnya firman Allah itu logosnya Allah yang bersama-sama dengan Allah yang tidak akan pernah punah. Tidak bisa dimakan oleh ngengat dan lain-lain. Karat dan lain-lain. Nah, ini adalah karat. Nah, kalau kita bilang ini adalah firman Allah, kenapa firman Allah bisa dibakar? Nah, ini namanya grave. Nah, 3 hal yang berbeda. Logos, remata, grave. Remata adalah perkataan yang keluar dari sang logos. Logos itu berdiam dan bersama-sama dengan Allah yang tidak akan punah. Nah gitu, Pak. Silakan. Remata itu perkataan. Jadi 3 hal yang berbeda yang salah dimengerti oleh banyak orang. Ya, karena sepengetahuan saya, firman itu adalah perkataan. Nah, menurut ciptaan, tapi menurut yang kuasa bukan ciptaan, itu adalah firman itu adalah sabda Allah. Ya. Oke. Dawuh kalau dawuh. Begitu. Oke. Kok dawuh disamakan dengan firman? Nah, karena gini, Pak, sudut pandang Islam. Oke, silakan. Sebentar, iya. Silakan. Karena firman itu berbentuk tulisan katanya sampaiannya. Karena firman itu yang disampaikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul. Yang disampaikan kepada rasul-rasul, sedangkan rasul tidak memegang kertas. Begitu. Jadi yang keluar dari perkataan, kalau manusia itu adalah bukan sabda. Kalau manusia itu adalah katakanlah perkataan. Begitu, perkataan. Yang menerima firman itu adalah semua nabi-nabi. Terus nabi diturunkan kepada sahabat-sahabat itu yang berbentuk yang karena bentuk tulisan. Yang menulis itu adalah sahabat-sahabat. Begitu. Okay. Kok firman itu itu sama dengan firman. Firman itu kok Pak, logika, Pak. Saya kasih logika sederhana ke Bapak. Ya. Bapak ngerti baik. Bapak punya akal budi nggak? Punya. Akal budi Bapak bisa dilihat atau tidak? Nggak bisa. Nah, akal budi Bapak itu terbatas. Karena Bapak manusia. Kita semua akal budi terbatas dan kita adalah manusia. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi akal budi Allah itu tak terbatas. Firman-Nya Allah tak terbatas. Ya, logosnya Allah tak terbatas. Dan logosnya Allah itu menjadi manusia. Nah, logosnya Allah ini bukan ciptaan. Nih, Pak, saya kasih tunjuk Bapak. Ini surah Al-Imran ayat 45, Pak ya. Nih, Pak, surah Al-Imran ayat 45.
Di sini dia bilang apa, Pak? Bi kalimatin. Ya kan? Bapak bisa lihat? Oke. Oke, di sini dia bilang bi kalimatin. Nah, Bapak lihat ini warna merah. Warna merah ini bi. Bi ini bentuk preposition, Pak. Nah, kalimatin, preposition. Ini preposition, kata depan. Nah, ini bentuk preposition. Kalimatin, kalimat ini bentuk kata benda, noun. Kalimat. Nah, kalimat ini termasuk kata benda genetik, Pak. Nih, Pak. Kalimatin ini termasuk kata benda genetik, Pak. Nih. Kata benda, ya, genetik, Pak, ya. Tak tentu genetik, tetapi banyak genetik. Nah, Bapak tahu genetik itu apa, Pak? Genetik itu bentuk gramatikal kepemilikan. Nah, firman itu miliknya Allah. Dan miliknya Allah itu bukan ciptaan. Miliknya Allah adalah pencipta yang bersama-sama dengan Allah. Makanya pandangan orang Kristen pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman Allah bukanlah ciptaan. Akal budinya Bapa adalah miliknya Bapa, bukan miliknya orang lain. Nah, akal budinya Bapa ini, ya, menghasilkan perkataan. Akal budinya Bapa berbeda dengan perkataan Bapa. Akal budinya Bapa berbeda dengan perkataan Bapa. Perkataan Bapa yang keluar dari akal budinya Bapa. Nah, firman yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah akal budinya Allah. Logosnya Allah yang berdiam dan bersama-sama dengan diri Allah. Betul, betul sekali. Nah, Yesus Kristus adalah akal budinya Allah yang adalah Allah. Bukan yang adalah ciptaan Allah. Karena Yesus adalah logos, firmannya Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu. Ya, begitu. Oke, betul sekali. Itu, Pak. Tapi sebelum apa itu? Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia itu, sebelum Yesus dilahirkan ke dunia, di waktu Nabi alam belum tercipta, belum tercipta. Terus Yesus itu gimana? Oke, pertanyaan bagus, Pak. Pertanyaan Bapak sangat bagus. Ya. Jadi pertanyaan Bapak ini seperti dengan orang-orang pada zaman itu yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Yesus bilang begini, Pak. Yesus, kan Bapak bertanya, Yesus itu di mana? Yesus bilang gini, sebelum bapakmu Abraham, bapakmu Ibrahim menjadi ada, Yesus bilang, aku telah ada. Aku telah ada. Nah, di mana buktinya, Pak? Nih, ini buktinya, Pak. Kita buka pandangan orang Yahudi tentang siapa Al-Masih, Pak. Ya, Al-Masih itu dalam bahasa Arab, Kristus dalam bahasa Yunani, Mesias dalam bahasa Ibrani. Ya, kita melihat pandangan orang Yahudi tentang Al-Masih. Jadi Al-Masih itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, Pak. Nih. Ini dalam pandangan seorang rabi terkenal, namanya Rabi Jonathan Ben Yuzel. Rabi Jonathan bilang apa nih, Pak? Ya, Beyomei Malka Mesiha, Malkah Al-Masih. Jadi Al-Masih itu disebut sebagai Raja Al-Maliki. Al-Masih itu disebut sebagai Al-Maliki, sebagai Raja. Ya, karena upah dari dosa adalah maut, dan obat dari dosa-dosa manusia adalah Al-Masih. Makanya ini kitabnya orang Yahudi, pandangan orang Yahudi adalah berbicara tentang raja. Ini bahasa Inggrisnya dia bilang apa? The King, ya, of the King Mesiha, the King of Al-Masih. Pak, memang ini pembelajaran yang sangat dalam. Makanya semua nabi, ya, di dalam perjanjian lama, ya, beriman kepada Al-Masih, Pak. Beriman kepada Kristus. Makanya tidak ada nabi yang mendapatkan gelar Al-Masih selain daripada Isa. Tidak ada, Pak. Hanya Isa yang mendapatkan gelar Al-Masih. Karena tidak ada nabi yang mendapatkan gelar Al-Masih selain daripada Isa, Pak.
Makanya percayalah kepada Isa Al-Masih, Pak. Iya. Oke. Dan lagi. Silakan. Dan lagi, saya ingin tahu bukti. Bukti Yesus itu apa? Menciptakan yang menciptakan alam itu apa buktinya? Oke, ini Pak, buktinya. Nih Pak. Iya. Ini Pak, saya tunjukkan Pak, kitabnya Pak. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan firman. Jadi Allah mengatakan, jadilah kun. Jadi firman ini menjadikan segala sesuatu. Ayat yang kedua dia bilang apa? Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi firman Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Nah, firman Allah ini adalah manusia yang menjadi manusia Yesus, Pak. Nih, firman Allah yang menciptakan segala sesuatu yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan firman Allah itu adalah manusia Yesus Kristus. Makanya ketika orang buta datang kepada Yesus, ini bukti. Jadi kitab itu bukan sebatas teori. Ketika orang buta datang kepada Yesus, Yesus hanya begini, taruh tangannya, lalu Yesus bilang, kun, sembuh, sembuh. Ketika orang lumpuh datang kepada Yesus, Yesus hanya pegang, lalu Yesus bilang, kun, sembuh, sembuh. Ketika orang lumpuh, ketika orang mati yang sudah di dalam kubur, Yesus bilang, kun, jadilah, bangkitlah. Bangkit. Orang yang sudah mati berhari-hari. Nah, ini bukti bahwa kemahakuasaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang kita sembah. Itu yang ketika ada badai, Pak. Ketika ada badai, Pak. Ketika ada badai, Pak. Angin ribut, gelombang besar. Yesus bilang, kun, berhenti. Berhenti. Bentar. Silakan. Yang berfirman kun fayakun itu kan di dalam Al-Quran. Itu Allah salah besar, sendiri. Pak. Salah besar, Pak. Coba. Ya. Coba Gini, Pak. Di akhir surat Yasin kun fayakun. Gini, Pak. Pak, dengar baik-baik. Islam ada di abad keberapa, Pak? 7 kan? Iya. Nah, kekristenan itu 700 tahun sebelum Islam ada, Pak. Kenapa saya bilang, Pak? Jadi sebelum Islam ada di tanah Arab, kekristenan sudah duluan ke tanah Arab, Pak. Sudah ada Kristen di tanah Arab. Makanya itu namanya Katolik Timur atau Ritus Timur, Pak. Kekristenan Ritus Timur. Nah, ritus, makanya Bapak lihat, perhatikan. Ya. Ini doa Bapak kami dalam bahasa Arab, Pak. Kalau orang awam pasti berpikir ini adalah Islam. Makanya bahasa itu netral, Pak. Bahasa itu tidak diperuntukkan pada satu agama saja. Jadi bahasa itu untuk seluruh dunia, untuk seluruh makhluk, dan kekristenan sudah menggunakan bahasa itu atau lagi Arab terlebih dahulu. Bahkan Kristen sudah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Ibrani, Beshum Elah Yisrael. Bahkan Kristen sudah menggunakan Allahu Akbar. Allahku maha besar. Huwa, dia. Lalu Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 24. Jikalau kau tidak percaya bahwa akulah huwa itu, kau akan mati selamanya dalam dosamu. Yesus bilang, akulah huwa itu. Terima Yesus, Pak. Ya, waktu kita tidak lama, Pak. Gini, Pak. Bapak dengar baik-baik, Pak, ya. Saya mengasihi Bapak sebagai orang tua. Ya. Hidup kita, Pak, kalau tidak ada informasi tentang keselamatan, percuma kita hidup. Yesus Kristus memberikan jaminan keselamatan, Pak. Dia bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Yesus bilang apa lagi? Aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Yesus bilang apa lagi? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan meringankan bebanmu. Hanya Yesus, Pak, yang seperti itu, Pak. Terlalu baik Yesus itu, Pak.
Terlalu baik. Silakan Pak. Iya, memang betul-betul. Saya itu lagi. Yesus itu kan pencipta ya, katanya sampan kan pencipta. Pencipta. Sungguh-sungguh Allah dan masih sungguh-sungguh. masih melalui kun Allah. Katanya sampean. Gini Pak, Yesus yang mengatakan kun itu Pak. Yesus yang mengatakan kun itu Pak. Jadi Yesus yang membangkitkan orang mati. Bahkan ada yang datang kepada Yesus, Tuhan. Mereka bilang, Tuhan, adikku sudah meninggal Tuhan, sudah wafat. Yesus bilang apa? Dia cuma tertidur. Orang-orang semua kaget. Lalu Yesus datang, bawalah aku kepada dia. Jadi anak itu sudah namanya Lazarus, sudah ada dalam kubur Pak. Lalu Yesus hanya berteriak dari luar kubur. Yesus bilang, Lazarus, keluarlah, kun. Yesus yang ngomong kun itu. Akhirnya Lazarus yang sudah mati dalam kubur, selama berhari-hari, bangkit dari kematian. Lalu dia memeluk Yesus Kristus. Ketika orang buta, dia bilang begini, Tuhan, selamatkanlah aku, sembuhkanlah aku. Lalu Yesus datang dengan maha kasihnya, dengan lemah lembutnya. Dia memegang orang buta itu, lalu dia bilang apa? Kun, sembuhlah. Sembuh. Yang mengucapkan kun itu adalah Yesus. Makanya kenapa orang tidak percaya Isa Al-Masih? Makanya karena kalian tidak memahami Al-Masih. Dari semua nabi yang mendapatkan gelar Al-Masih hanya Isa. Iya, karena tidak percayanya itu masalahnya. Ya, karena tidak percayanya masalahnya. Yesus itu, kalau Yesus yang ikut Abraham, kalau Yesus yang Abraham itu kan semua kumpulan dari nabi-nabi, terhitung dari nabi-nabi. Kenapa kok dikatakan Allah, Yesus itu pencipta, sedangkan Yesus itu sebelum Adam, sedangkan Adam aja ya, Nabi Adam itu ya tidak dilahirkan, tercipta langsung itu. Bukan dinamai Tuhan. Oke Pak, saya paham Pak. Gini Pak, ini yang Bapak maksud. Ini kata Yesus Pak. Yesus bilang, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia bersukacita karena ia telah melihatku. Jadi Abraham ini sudah melihat Yesus. Di mana ayatnya Pak? Di dalam kitab Kejadian pasal 18 Pak. Abraham bertemu dengan Yesus sebagai sosok Kristofani atau sebagai sosok ilahi. Bahkan Abraham duduk bersama-sama dengan Kristus sosok itu. Nah, tetapi kalau Bapak tidak memahami itu, saya kasih logika yang sederhana lagi Pak, buat Bapak. Logikanya gini Pak. Ya, logikanya gini Pak. Bapak tidak percaya karena Isa itu dilahirkan. Betul? Betul. Isa dilahirkan berarti bukan Tuhan, betul? Betul. Oke. Allah tidak dilahirkan, Allah adalah Tuhan. Saya ulangi. Karena Allah tidak dilahirkan, makanya Allah adalah Tuhan, betul? Betul. Oke. Masalahnya Allah itu punya sifat la awalu wa la akhiru. Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Oke. Sekarang gini Pak. Nggak bisa dipikir dengan logika. Nggak bisa dipikirkan dengan logika. Ya. Ketika Allah menjadi manusia, bisa dipikirkan dengan logika atau tidak Pak? Ketika Allah datang menjadi manusia, bisa dipikirkan dengan logika atau tidak? Nah, itu. Ketika Allah datang menjadi manusia dan kita kenal manusia itu adalah manusia Yesus Kristus, bisa dipikirkan dari logika nggak? Ya bisa, karena manusia. Tidak bisa dipikirkan ketika Allah. Makanya manusia banyak menolak Yesus karena tidak bisa. Logikanya manusia tidak sama dengan logikanya Allah. Logikanya manusia adalah logika yang berdosa. Makanya manusia tidak bisa berpikir tentang Allah. Ketika Allah datang menjadi manusia, logika manusia tidak bisa berpikir. Logika manusia berpikir adalah manusia menjadi Tuhan, itu tidak mungkin. Tetapi Allah menjadi manusia, itu pasti.
tetapi tidak bisa dipikirkan dengan logika manusia. Kedua, Pak. Poin kedua, Pak. Poin kedua. Bapak harus paham baik-baik. Ya. Yesus yang dilahirkan itu bisa membangkitkan orang mati, Pak. Ya. Allah yang Bapak sebut sebagai Tuhan itu pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Enggak, karena itu ya mukjizat Nabi itu enggak sama. Ya, saya tanya gini, Pak. Pernah nggak Allah membangkitkan orang mati? Pernah? Gimana? Siapa yang pernah dibangkitkan Allah? Loh, semua alam itu apa katanya Allah? Saya tanya siapa? Gini. Oke. Kalau Bapak mengelak lagi, oke bilang semua alam adalah miliknya Allah. Ya. Bapak tahu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi? Ya tahu. Oke, Bapak tahu. Dari mana Bapak tahu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi? Dari sabdanya, dari firmannya. Firmannya itu adalah apa? Hah? Firmannya itu adalah apa? Al-Quran. Ya, kalau menurut manusia firman itu adalah perkataan. Ya, saya tanya, firman Bapak tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, apakah dari Al-Quran atau tidak? Dari Al-Quran. Oke, dari Al-Quran. Sekarang pertanyaannya Bapak. Allah ini Bapak tadi bilang yang awal dan yang akhir, betul? Ya. Nah, sekarang Allah dan Al-Quran itu bisa dipisahkan atau tidak? Loh, kalau Allah dan Al-Quran, apa yang dimaksud itu kertasnya, tulisannya? Oke, firman Allah. Sekarang pertanyaan saya, Pak, ya. Adanya agama Islam karena adanya firman dari Allah. Iya. Oke, sekarang apakah agama Islam sudah ada pada zamannya Adam? Sebagai bukti bahwa Allah itu selalu ada sepanjang sejarah manusia? Karena semua nabi itu nerima wahyu dari Allah Ta'ala, masih agamanya lain-lain. Oke, karena agamanya berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang gini, Pak. Apakah Allah itu adil? Dia menciptakan agama dengan perbedaan-bedaan sehingga adanya pertengkaran di antara makhluk-makhluknya. Bentar, salah Mas ya. Itu tadi salah. Lain-lain, bukan agamanya lain-lain. Itu agamanya sama. Makanya ralat. Cara untuk mengerjakan itu lain-lain. Ada yang ada yang gas. Begini ada kayak Nabi siapa itu Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim itu adalah ke Allah itu sholatnya itu cuma takbir. Gini Pak, ya. Apakah benar kita kasih pembuktian kedua, pembuktian berikutnya? Apakah benar Allah yang memerintahkan Ibrahim untuk pergi ke Mekah untuk membangun Ka'bah? Benar, oke. Sekarang gini Pak. Ketika Ibrahim dulu baru Musa atau Musa dulu baru Ibrahim? Ibrahim dulu. Oke. Kalau Ibrahim dulu baru Musa, tentunya Ibrahim Allah lah yang memerintahkan Ibrahim untuk membangun Mekah, Ka'bah. Oke. Nah, ketika Nabi Musa, logika Pak, pakai logikanya baik-baik Pak. Ketika Nabi Musa keluar dari perbudakan tanah Mesir, dari bangsa Mesir di hadapan Fir'aun, kenapa Allah tidak memerintahkan Nabi Musa untuk langsung pergi ke Mekah, ke Arab? Karena ada Ka'bah yang sudah dibangun oleh Ibrahim terlebih dahulu. Kenapa harus ke Israel? Kalau memang Allah itu eksis dengan Islam, ya, kenapa pertanyaannya? Kenapa Allah tidak memerintahkan Musa ketika keluar dari perbudakan tanah Mesir langsung menuju Arab? Tidak lewat lagi, tidak pergi ke Israel.
Kalau memang Allah itu ada dari zaman itu. Karena perintah itu lain-lain tuh, Mas. Bisa seperti itu, Pak. Mekah itu, Ka'bah itu suci nggak? Saya tanya, Ka'bah itu suci nggak dibangun oleh Ibrahim juga? Kalau menurut kita-kita ada suci. Nah, suci. Nah, kalau suci, kenapa? Makanya, labaik Allah, maaf. Labaik Allahumma labaik. Ya kan? Dengarlah panggilanku, ya Allah. Ya, suara panggilan. Sekarang kenapa Musa tidak mendengar suara untuk pergi ke Mekah? Kenapa dia harus ke Israel? Kalau memang Allah itu satu. Kemudian, kalau berhubungan dengan ini, Pak, akan menjadi sebuah dampak. Ya, dampaknya apa? Terjadi perpecahan antara agama. Terjadi perpecahan antara umat manusia. Karena apa? Allah memerintahkan kepada Israel lain, Allah memerintahkan kepada Kristen lain, Allah memerintahkan kepada Islam lain. Akhirnya terjadi pertengkaran dan kebingungan saat ini. Nah, yang menjadi persoalannya adalah Allah tidak pernah menjanjikan agama sebagai solusi atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, melainkan yang dijanjikan sama Allah adalah Al-Masih. Makanya Bapak lihat, Bapak perhatikan, nabi-nabi dari perjanjian dari dulu itu dari keturunan Ishak. Tidak pernah dari keturunan Ismail. Yakov dari keturunan Ishak. Semuanya Ishak. Karena apa? Janji yang menyelamatkan lewat Isa Al-Masih yang ada dalam kandungan Miriam itu. Yang sudah dijanjikan Allah sebagai obat dari dosa-dosa manusia. Makanya Al-Masih disebut sebagai Raja. Saya Mas ya, saya membenarkan Mas saya. Tapi kalau menuhankan Yesus itu yang salah. Menuhankan. Oke. Menuhankan. Oke. Sekarang gini, Pak. Tuhan Bapak siapa? Allah. Tuhan Bapak adalah Allah. Ya kan? Iblis punya Tuhan siapa? Ya Allah lah. Oke, Iblis punya Tuhan, Allah juga. Semua alam, Mas, semua alam. Sekarang Pak, kalau iblis punya Tuhan yang namanya Allah juga, ketika iblis menyesatkan manusia, dia dengar perintah siapa? Semua itu dari Allah. Dari Allah. Oke. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan masuk ke neraka, yang kita salahkan adalah iblis atau yang memerintahkan? Nah, karena apa? Pak, sabar Pak. Ketika manusia masuk neraka, yang kita salahkan ini adalah yang memerintahkan atau iblisnya? Enggak, karena godaannya. Yang memerintahkan iblis untuk berdusta terhadap manusia siapa? Tuhannya atau tidak? Iblis. Yang memerintahkan Tidak. iblis untuk berdosa itu Tuhannya atau tidak? Tidak. Oke, kita buka, Pak. Kalau Bapak tidak percaya. Nih, Pak. Nih. Ya. Nih, Pak. Ini Bapak bisa buka di dalam surah Al-An'am 123, Pak. Ya. Di sini dia bilang, demikian pula pada kami, dan setiap negeri. Kami ini siapa? Siapa itu, Mas? Kami ini kan Allah, kan? Allah jadikan orang-orang jahat. Allah menjadikan orang jahat. Sekarang kalau manusia menjadi jahat, pertanyaan saya, ini pertanyaan. Ketika manusia menjadi jahat, itu salah Allah atau salah yang orang jahatnya? Salah yang orang jahat, tuh, Mas. Lah, Karena ini Allah kan yang menjadikan orang jahat ini siapa, Pak? Yang menjadikan orang jahat ini si kami atau bukan? Yang menjadikan orang jahat ini si kami atau bukan?
Kami jadikan orang-orang jahat sebagai pembesar agar melakukan tipu daya di sana. Kami, saya ulangi, si kami menjadikan orang-orang jahat sebagai pembesar agar melakukan tipu daya di sana. Sekarang kalau si kami ini, kalau manusia menjadi jahat, yang kita salahkan yang jahatnya atau si kaminya? Ya. Ya Mas, bentar ya Mas, bentar ya. Mas, saya mau turun dulu. Ini ada Oke, Pak. telepon masuk nih ya. Oke, matur nuhun, Mbak, matur nuhun.